ada banyak teori bisnis gitu ya. Mungkin kita harus menguasai pemasaran, memang kita harus menguasai keuangan juga, kita harus menguasai manajemen operasional dan lain-lain. Tapi tetap kembali sebenarnya yang paling utama adalah sebagai seorang entrepreneur itu adalah mental. Kalau mahasiswa, mereka kan datang ke kampus awalnya kan tujuannya belajar. Dan sering kemudian orang tuanya menganggap ya belajar. Padahal banyak kegiatan sebenarnya yang bisa mengasah soft skill mereka. Salah satunya kan inkubator bisnis, ya kan? Nah, apa syaratnya orang kalau mau masuk gitu? Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Dan kali ini kita akan berbincang santai dengan I Gusti Agung Istri Sari Dewi. Selamat datang, Gong Is. Iya, terima kasih Pak Prof. Ya, gimana kabarnya nih? Baik ya. Sehat? Sehat. Iya. Apa kegiatan Gong Is hari ini? Sekarang masih jalanin bisnis sebagai entrepreneur, sebagai fashionpreneur ya lebih tepatnya. Terus juga jadi dosen di Universitas Formadewa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis ya, ini pas ya. Antara apa yang dikerjakan dengan apa yang ditekuni sebagai dosen. Nah, sebagai seorang entrepreneur, apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan, guys? Jadi seorang entrepreneur ya, yang pertama sih sebenarnya mental, Prof. Karena kalau kita bilang ada banyak teori bisnis gitu ya, mungkin kita harus menguasai pemasaran, memang kita harus menguasai keuangan juga, kita harus menguasai manajemen operasional dan lain-lain. Tapi tetap kembali sebenarnya yang paling utama adalah sebagai seorang entrepreneur itu adalah mental. Betul. Karena pada akhirnya pada saat kita terjun di dunia usaha, saat kita mulai usaha, pasti akan ada banyak sekali masalah yang timbul. Kalau kita cepat nyerah, kalau kita tidak mau beradaptasi dengan cepat, tidak tangguh, pasti akan di tengah jalan pasti berhenti dan nggak kuat jadi entrepreneur. Iya. Kenapa mental gitu? Mental itu memang diperlukan seorang entrepreneur karena kita pasti akan mengalami banyak hal dalam perjalanannya. Jadi entrepreneur itu mungkin saat kita ngelihat yang sudah sukses kelihatannya enak aja kan gitu. Wah, dia sudah punya ini, perusahaannya udah besar, pencapaiannya udah A, B, C, D dan segala macam gitu misalnya. Tapi di balik itu semua, entrepreneur sukses itu pasti mengalami banyak naik turun dan banyak hal. Belum kita bermasalah dengan karyawan kita sendiri. Mengatur manusia itu jauh lebih sulit daripada kita mengatur benda mati. Iya, pasti. Ada seninya sendiri, ada skillnya sendiri gitu ya. Terus juga misalnya dengan partner bisnis, belum tentu kita selalu bertemu dengan orang yang jujur, belum tentu kita selalu ketemu orang yang punya prinsip yang sama, kadang-kadang punya pemikiran yang beda. Terus kita harus sama-sama menyamakan visi dengan partner kita. Gak semuanya berjalan dengan baik, tapi banyak juga yang berjalan dengan baik. Jadi semuanya perlu mental kan gitu, Prof. Dari kapan terjun di dunia entrepreneur? Saya dari tahun 2011, dari 2011 ya? Waktu masih S1, Prof. Dari kuliah. Dari kuliah S1 sudah mulai bisnis. Waktu itu saya S1 di Udayana, kebetulan karena ada sebuah program di kampus waktu itu namanya program mahasiswa wirausaha dari Kementerian Dikti. Dikti memberikan hibah untuk mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia
yang lolos akan didapatkan dana hibah untuk menjalankan usahanya dan pendampingan. Waktu itu saya ikut coba dengan 2 teman lainnya. Kita satu grup, kita ajukan proposal, wawancara dan lain sebagainya dari tim seleksi kementerian, lolos, dapat dana, dan akhirnya itu jadi bisnis pertama saya waktu itu. Tapi dengan 2 teman lainnya. Iya. Apa bisnis awal waktu yang dikembangkan? Itu tetap sih dunianya industri kreatif ya dari awal sampai sekarang. Sekarang dunia fashion, dulu tetap juga bikin kayak merchandise. Jadi kita namanya Uniqlo waktu itu nama brandnya. Jadi kita bertiga bikin sebuah usaha merchandise dari clay gitu ya. Jadi itu bisa jadi merchandise, terus bisa jadi souvenir juga gitu waktu itu. Tapi waktu itu jalannya cuma sampai tahun 2012, cuma setahunan lebih. Akhirnya 2 teman saya memutuskan untuk tidak lagi menjalankan bisnis itu. Akhirnya saya sendiri saja yang menjalankan karena mereka memilih untuk fokus kerja. Tapi saya tetap konsisten. Akhirnya kita rapat bersama. Terus akhirnya gimana? Akhirnya diserahkan ke saya sendiri. Akhirnya saya yang jalanin Uniqlo itu sampai di tahun 2013. Baru setelah itu 2013, karena saya memang sudah dari lama punya kecintaan di dunia fashion, dunia seni, memang di industri kreatif. Akhirnya 2013 memberanikan diri masuk ke dunia fashion. Dan jadilah bisnis saya sekarang namanya Shoppies Tenun Ikat Bali. Jadi khusus bergerak di pakaian ready to wear yang berbahan endek dan tenun. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sudah 11 tahun. 11 tahun. Nah, selama ya dari awal dulu nih. Awal mahasiswa dapat dana. Yes. Berapa dapat dana? Waktu itu 15 juta. Tahun jadi 2010, 2011 ya. Anggaplah itu modal awal. Modal awal. Nah, sampai 2012 itu berkembang atau mandek? Mandeknya saat teman-teman saya memutuskan untuk tidak lagi menjalankannya, mau keluar dari bisnis itu, dan saya hanya sendiri. Masih akhirnya sudah dalam bentuk stok produk waktu itu kan jadinya. Jadi kita hitung-hitungan, terus akhirnya sisanya berapa saya yang jalankan. Itu berapa bagian mereka sudah saya berikan, sisanya tinggal saya jalankan. Nah, untuk usaha baru di awal itu modalnya berapa? Nah, waktu itu menarik juga. Saya awalnya dari lomba lagi, Prof. Lomba. Saya anaknya aktif banget kayaknya dulu ya dari zaman kuliah. Tapi itu masih kuliah? Kuliah S2. Jadi S1 kuliah. Saya kuliah di Udayana, tamat langsung lanjutkan S2, MBA, saya ngambil MBA di UGM di Jogja. Nah, saat berangkat ke Jogja mengambil S2, saya kebetulan tidak sengaja bertemu dengan salah satu fashion designer senior, namanya Ibu Lia Mustafa. Beliau itu ketua Asosiasi Perancang Busana Indonesia, jadi APPMI waktu itu nama organisasi. Di Jogja. Di Jogja. Di Indonesia sebenarnya itu besar sekali. Jadi perancang mode di Indonesia punya organisasi cukup besar namanya APPMI. Untuk cabang Jogja, beliau ketuanya. Nah, waktu itu beliau punya program namanya KLAM. KLAM itu pendampingan untuk fashion designer muda, Prof. Beliau kayak inkubasi jadinya. Kayak membuat inkubator untuk khusus bidang fashion. Tapi itu beliau sendiri memang punya programnya. Bukan kementerian ataupun dinas. Beliau merekrut siapapun yang mau, anak-anak muda yang mau menjadi binaan beliau, dan saya ikut waktu itu programnya di KLAM Indonesia sambil kuliah S2. Ada saya ikut, beliau memberikan pelatihan, pendampingan, mentoring, terus juga diikut sertakan di beberapa fashion show. Terus kami juga kalau ada lomba-lomba didorong untuk ikut lomba desain fashion dan lain sebagainya. Nah, waktu itu beliau mendorong saya untuk ikut salah satu lomba desain se-Yogyakarta. Saya ikut dan saya dapat juara, dapat hadiah waktu itu lumayan 4 juta, Prof. Hadiah itulah sebagai modal saya awal. Saya berani akhirnya membuat brand pertama saya di tahun 2013 akhir, Shoppies Tenun Ikat Bali itu. Nah, belum ke sana nih. Nah, juara apa tuh? Juara fashion design. Membuat desain Fashion. Waktu dapat juara itu, Gong Is buat desain apa? Waktu itu memang temanya busana casual menggunakan bahan tenun dan batik, gitu. Jadi mengangkat
kain tradisional tenun dan batik Terus gitu. yang Gongis Angkat adalah lurik waktu itu. endak ya. Bukan endak. Jadi di Jogja itu dijawab ada tenun namanya lurik di sana. Oh. Jadi garis-garis gitu Ya, motifnya dia, ya. Prof. Jadi saya ngangkat lurik itu dibuatkan busana casual dan saya dapat juara waktu itu di sana gitu. Terus dapat hadiah. Dapat hadiah 4 juta waktu itu kalau nggak salah. Terus itulah jadi modal awal saya. Berarti dari Jogja udah mulai ngembangin usaha. Sudah. Ya, tapi kuliahnya jalan lancar-lancar aja. Jalan. Jadi lancar. kuliah sambil berusaha. Iya, kuliah sambil wirausaha. Nah, usaha yang Gongis buat itu berarti waktu di Jogja. Iya, betul. Jadi Justru waktu di belum Jogja. buka di Bali. Tidak. Nah, waktu itu jadi jualannya online. Waktu itu belum se-booming sekarang e-commerce, Prof. Jadi pakainya Tahun berapa Facebook 2013 mulainya. Sudah ada online ya? Sudah Facebook, ada media sosial. Oh. E-commerce belum ada kayak toko oranye, toko hijau yang kayak sekarang itu belum ada. Jadi jualannya via Instagram, Facebook, terus nanti ya by WhatsApp ataupun chat di DM Instagram gitu kalau mau beli. Jadi online, jadi bisa jual kemana aja. Iya. Jadi base-nya waktu itu malah di Jogja duluan. Gitu. Apa produk pertama yang dipasarkan? Memang Showpiece itu fokusnya adalah di produk pakaian ready to wear perempuan yang menggunakan bahan endek. Mungkin yang kayak saya pakai hari ini. Oh ini termasuk produk. Iya, produk saya gitu. Jadi ada yang Bagus, casual, bagus, ada yang bagus. semi formal. Jadi bisa dari acara casual sampai kantoran pun bisa gitu. Dan itu sampai saat ini sekarang hampir 11 berkembang. tahun berkembang terus. Berapa karyawannya? Sekarang karyawannya ada 3. Ada 3. Terus ada cabang atau? Nah, kemarin itu sempat buka offline store di Seminyak Village Mall. Terus juga pernah kerjasama dengan teman di Ubud. Jadi teman punya store itu konsep store namanya di Ubud. Iya, Terus saya ikut di sana juga menaruh produk di sana. Cuma waktu itu sampai 2019 saja, Prof. 2020 pandemi, ya kan kita tahu lah situasi waktu itu, terutama di Bali ya. Tiba-tiba mall semua harus tutup, tidak ada kunjungan lagi ke Bali, aktivitas kita interaksi langsung juga sangat dibatasi. 2020 saya menutup store saya dan fokus full online sampai sekarang. Oh, sekarang online. Iya, dan itu malah bagus sekali sampai sekarang karena gara-gara pandemi kan jadi orang sangat fasih menggunakan online sekarang untuk berbelanja. Jadi e-commerce itu berkembang sangat pesat justru waktu pandemi. Saya pun ngerasain. Jadi malah panen. Gimana ya buka offline lagi apa enggak? Karena dari online saja sudah sangat menjanjikan gitu. Semenjak itu toko oranye, toko hijau itulah semua tiba-tiba langsung booming sekali. Dan banyak usahawan yang sukses. Iya, justru gara-gara pandemi kan. Iya kan, ada yang jualan kue online, ada yang jualan macam-macam online, langsung malah booming sampai sekarang. Betul. Terus usahanya jalan. Sekarang Gongis jadi dosen. Ini gimana membagi waktu? Membagi waktu nggak ada masalah sih, Prof. Karena kan kebetulan ya bisnisnya juga sudah jalan baik, karyawan pun juga sudah bisa menjalankan pekerjaannya dengan cukup baik. Tinggal saya supervisi saja. Jadi nggak masalah sih kalau bagi tugas, bagi waktu. Kenapa tertarik jadi dosen? Kenapa tertarik jadi dosen? Nah, karena dulu Kompiang saya itu dosen sebenarnya di Udayana. Sudah zaman dulu waktu mungkin Udayana baru awal-awal buka, adanya sastra dulu kan. Di Udayana sastra aja ya. Siapa katanya. Nama beliau, aduh kalau nama lengkapnya saya nggak hafal. Pokoknya Kompiang lah dulu waktu itu. Beliau ada dari sana, darahnya ada gitu. Beliau adalah ini di sana dulu di sastra. Terus saya sering diundang sebagai pembicara dulu sebelum jadi dosen gitu. Jadi ada seminar-seminar lah, misalnya ada seminar. Terus saya sempat juga di Google Indonesia sebagai trainer fasilitatornya Google Indonesia. Jadi Google Indonesia itu, Prof, membuat program namanya Woman Will. Yes. Jadi waktu itu sekitar tahun 2019 Google Indonesia itu masif sekali membuat
program untuk meningkatkan kemampuan UKM, terutama UKM perempuan yang dijalankan oleh perempuan untuk bisa go digital. Nah, saya waktu itu menjadi salah satu fasilitatornya Google Indonesia untuk di Bali untuk program Woman Wheel. Dan rasanya saya menikmati sekali untuk menjadi pembicara, sharing ilmu. Terus akhirnya mungkin orang tua bilang, ya kayaknya kamu memang bagus juga nih jadi dosen gitu. Apalagi kita ada Tuh Kompiang ada pernah jadi dosen juga. Kenapa kamu nggak di sini aja juga jadi dosen? Terus akhirnya ya sudah berkecimpunglah di dunia akademisi sebagai dosen. Sebagai dosen. Ya. Nah, naluri bisnisnya ada, naluri akademiknya ada. Gimana memadukan dua unsur ini? Bagaimana memadukannya ya? Mungkin karena tidak terlalu sulit karena saya berada di bidang yang sama. Saya dosen ekonomi, dosen manajemen juga. Basic ilmunya iya, secara praktikal pun saya sudah lakukan. Saya memang praktisi, jadi ya antara menjadi dosen praktisi dan juga dosen akademik ya mungkin di antara itu ya di tengah-tengah jadinya. Jadi justru ilmu yang saya sharing ke mahasiswa saya atau siapapun yang menerima ilmu yang saya bagikan mendapatkan ilmu yang tidak hanya sekedar teori jadinya kan Prof. Karena saya sudah merasakan langsung. Saya pun juga aktif di kegiatan organisasi wirausaha. Jadi banyak juga saya bisa sharing tentang pengalaman teman-teman saya di komunitas atau di organisasi. Jadi menurut saya justru seorang akademisi yang memang secara praktikal sudah mempraktekkan teorinya justru bisa menjadi akademisi yang jauh lebih kuat secara lebih mumpuni lah ya. Lebih mumpuni secara karena konsep. mereka tidak saja ngajarin teori, tetapi dia juga bisa melihat praktek-praktek. Yeah. Karena kan sekarang apalagi di ekonomi kan applied science kan, tidak ilmu murni gitu. Betul. Tapi dia ilmu terapan. Betul sekali. Yang nanti akan menjadi pegangan mereka gitu. Betul. Nah, terhadap hal itu, kemudian apa yang Gong Is bisa sumbangkan terhadap perguruan tinggi dulu secara kelembagaan? Kebetulan saya sekarang jadi kepala inkubator bisnis ya di Universitas Warmadewa. Inkubator bisnis apa itu? Inkubator bisnis itu sebuah lembaga yang memang wadah untuk menginkubasi tenannya, binaannya dari awalnya mereka hanya memiliki ide bisnis sampai memang bisnisnya berjalan dengan baik. Atau misalnya dari bisnisnya yang sudah jalan dan baru merintis sampai naik kelas. Itu inkubator bisnis sebenarnya. Dan itu sekarang Gong Is ketuanya? Iya, di Universitas Warmadewa. Nah, berarti sudah berinteraksi dong dengan mahasiswa-mahasiswa yang punya ide atau yang punya usaha. Nah, apa yang Gong Is lihat terhadap mereka? Mahasiswa sekarang itu sebenarnya idenya banyak. Mereka kreatif sebenarnya, Prof. Cuma memang ada banyak hal yang harus mereka pelajari. Tidak hanya bagaimana mengelola keuangan di bisnis, bagaimana membuat perencanaan bisnis, bagaimana mengelola karyawan, SDM dan lain sebagainya, marketingnya harus bagaimana. Tapi juga mereka harus mengasah mental, gitu ya. Mental, jiwa entrepreneurship itu yang harus diasah sebenarnya. Nah, inkubator bisnis itu juga tidak hanya memberikan pelatihan ataupun mentoring secara teori-teori, skill-skill penunjang tadi, tapi juga diharapkan inkubator bisnis itu bisa menggembleng tenan atau binaannya untuk secara mental mampu berdaya saing yang baik, kuat juga menghadapi tantangan apapun sebagai entrepreneur dan mau beradaptasi dengan apapun yang terjadi gitu kan. Karena jadi entrepreneur itu harus bisa beradaptasi. Market itu berubah sewaktu-waktu, keadaan itu bisa berubah sewaktu-waktu dan kita sebagai entrepreneur harus mampu beradaptasi, nggak bisa kaku di satu tempat atau di satu keadaan saja gitu. Termasuk kompetitorsnya kan, berkembang juga kan, terus bertambah banyak. Kalau kita diam, mereka lari, ketinggalan. Betul. Ya. Betul. Tantangan apa yang Gong Is hadapi dalam hal menjalankan
Tantangannya itu sekarang anak muda ini mungkin sekarang kita sudah masuk di Gen Z ya Prof gitu. Kalau saya mungkin milenial masuknya. Kalau mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang berkuliah aktif ini masuknya ke Gen Z. Gen Z ini mungkin dari segi mental usia 20-an sekarang ya mungkin ya. Di bawah 30 tahun mungkin sekarang umur usia mereka 16 sampai 29 tahun mungkin. Banyak yang secara mental mungkin tidak terlalu tangguh dibandingkan generasi sebelum-sebelumnya. Itu mungkin juga karena pola asuh. Nah, mungkin anak-anak Gen Z ini kan orang tuanya mungkin orang tua di generasi milenial tua atau di atasnya milenial, sebelumnya milenial lagi ya nggak? Yang mana mereka tidak mau mungkin anak mereka susah hidupnya seperti mungkin mereka dulu waktu kecil. Balas dendam lah. Jadi anak saya nggak boleh begitu sekarang. Jadi apa-apa nyaman, apa-apa disediakan. Sakit sedikit cepat langsung ditindak, harus begini. Ngambek sedikit langsung oh ya gitu. Jadi langsung dibeliin ya diikuti maunya gitu. Mungkin dari mental tangguhnya mereka mungkin agak sedikit tidak sekuat generasi sebelumnya gitu. Jadi terus juga mereka mungkin cepat bosan. Jadinya sekarang mereka mungkin lebih banyak memilih profesi-profesi yang tidak monoton. Tidak lagi mungkin kalau zaman generasi sebelumnya lebih suka yang jadi pegawai kantoran, mungkin PNS. Sekarang pekerjaannya itu ada banyak di generasi mereka, konten kreator yang kerjaannya fleksibel, bisa dikerjakan di mana saja. Yang penting mereka punya alatnya, punya skillnya, menghasilkan ya sudah gitu. Tapi tidak harus ada office hour, mereka tidak harus ke kantor setiap hari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Itu yang membuat generasi sekarang mungkin yaitu dari segi tangguhnya mungkin harus masih banyak PR untuk kita, tidak hanya orang tua tapi juga di lembaga pendidikan untuk membentuk karakter generasi Z ini untuk bisa lebih tangguh karena mau jadi apapun ya, tidak hanya jadi entrepreneur, apalagi jadi entrepreneur gitu ya, perlu mental yang tangguh Prof gitu. Nah, selama menjadi ketua inkubator udah berapa tenan yang dibina? Sekarang sih ada beberapa sih Prof, tapi kita masih dalam waktu untuk jaring lagi karena saya yakin ada lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa kita di Warma Dewa yang mungkin kita belum lihat bakat-bakatnya. Ini kan masih ada mahasiswa baru ya Prof ya. Atau mungkin informasinya belum nyampe. Nah, mungkin informasinya juga belum nyampe. Dan siapa saja yang boleh masuk kan gitu. Iya. Ya, ke inkubator kan itu dulu. Iya, betul. Ya, Kita seleksi yang bisa menjadi tenan. Tapi kalau untuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan, kita terbuka untuk semua mahasiswa Warma Dewa. Tapi untuk yang benar-benar di inkubasi yang diberikan pembimbingan dari awal sampai akhir selama 1 tahun itu memang diseleksi lagi. Nah, untuk seleksinya mungkin nanti pertengahan tahun akan kita buka untuk yang tahun 2024. Kalau yang 2023 sudah selesai sebelumnya oleh kepala inkubator sebelum saya. Nah, yang sekarang karena sekarang saya yang menjabat di tahun 2024, mungkin pertengahan tahun kita akan buka lagi pendaftaran. Apa program yang mendesak yang sedang Gong Is kerjakan untuk mewujudkan cita-cita itu? Sekarang sih kami di inkubator bisnis kemarin sudah mulai bikin pelatihan bisnis plan yang sudah kami lakukan. Terus juga kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemarin juga sempat Universitas Warma Dewa mendapat apresiasi juga dari Kementerian Koperasi UMKM dalam program Fashionpreneur. Kebetulan Fashionpreneur dan Agripreneur kemarin kebetulan tema acara dari kementerian adalah Agripreneur dan Fashionpreneur, dan kita ikut serta di sana mengirimkan tenan kita untuk mengikuti pelatihan dan bisnis matching dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi kita juga sudah punya MOU dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia,
HIPMI Denpasar, terutama karena kita ada di Denpasar, untuk melakukan pembinaan tenan-tenan kita. Jadi HIPMI Denpasar membuat HIPMI perguruan tinggi namanya Prof. Di masing-masing perguruan tinggi di Denpasar. Ada HIPMI-nya. Salah satunya di Warmadewa, dan kita sekarang sudah punya anggota kurang lebih 30-an kalau tidak salah. 30-an mahasiswa kita yang sudah tergabung di HIPMI perguruan tinggi. Pembimbing internalnya dari kita, dari Inkubator Bisnis Universitas Warmadewa, pembimbing eksternalnya dari HIPMI Denpasar. Jadi di HIPMI Denpasar itu ada teman-teman wirausaha muda yang sudah lebih senior dari mereka. Jadi mahasiswa kita bisa belajar dari kakak-kakaknya di sana. Gitu. Jadi kerjasama inilah yang kita maksimalkan dari Inkubator Bisnis untuk nantinya benar-benar menciptakan wirausaha yang siap untuk bersaing di masyarakat. Betul. Nah, kalau mahasiswa, mereka kan datang ke kampus awalnya kan tujuannya belajar, dan sering kemudian orang tuanya menganggap ya belajar. Padahal banyak kegiatan sebenarnya yang bisa mengasah soft skill mereka. Salah satunya kan Inkubator Bisnis, ya kan. Nah, apa syaratnya orang kalau mau masuk gitu ke Inkubator Bisnis? Syaratnya nggak banyak sih, Prof. Yang jelas punya ide bisnis aja dulu nggak masalah. Ide aja dulu dan punya komitmen untuk benar-benar memang menjalankan bisnis itu. Nggak bayar ya? Nggak bayar, gratis sama masuk inkubator. Terus nanti mereka bisa buat proposal bisnisnya. Proposal bisnis sederhana aja, boleh dalam bentuk bisnis model kanvas juga bisa. Nanti akan ada seleksi dari Inkubator Bisnis. Kalau lolos seleksi dan kami rasa komitmennya memang jelas, lalu juga ide bisnisnya mampu direalisasikan dengan baik, menurut kami memang potensial nih bisnisnya, maka akan lolos dan akan kami bantu untuk akses pembiayaan. Ada akses pembiayaan, pelatihan, mentoringnya tidak hanya dari internal Warmadewa tapi juga dari eksternal. Nanti kita akan datangkan kakak-kakaknya di HIPMI Denpasar untuk jadi mentor. Seperti itu. Terus juga dari mungkin dosen di FEB, dari saya sendiri juga akan memberikan mentoring. Jadi kita tetap jalan terus. Misalnya kalau ada kementerian ataupun dinas terkait, biasanya koperasi dan UMKM itu dinas mengadakan kerja juga kan? Bisa. Terus dinas perdagangan biasanya ataupun Pemkot atau Pemprov mengadakan event-event, juga akan kami prioritaskan untuk mengikuti pameran-pameran untuk bisa mempromosikan dan menjual produknya di lebih banyak tempat lagi. Tapi di Inkubator Bisnis kan juga harus kerjasama dengan apa yang disebut dengan DUDI gitu, dunia usaha dan dunia industri. Ada nggak kerjasama yang dibangun sehingga nanti mahasiswa yang masuk itu bisa tersalurkan mereka ke paling tidak magang lah atau belajar praktis lah di tempat itu gitu. Jadi tahun lalu jadi Kementerian Koperasi Kemendikti itu membuat satu program MBKM juga, salah satu bagian dari MBKM, Prof, itu namanya Wira Usaha Merdeka. Tahun lalu dari Inkubator Bisnis sudah mengirimkan 2 mahasiswa Warmadewa untuk mengikuti program Wira Usaha Merdeka. Nah, programnya itu ada namanya 3 tahap, pre-immerse, immerse, dan post-immerse. Nah, awalnya mereka akan mendapatkan pembimbingan pelatihan dulu, teori-teori tentang wirausaha, apapun misalnya marketing, manajemen SDM, operasional, keuangan, dan lain sebagainya. Setelah itu mereka masuk ke immerse itu langsung turun mereka mentoring dan magang di UKM-UKM terpilih yang menjadi rekanan dari program Wirausaha Merdeka. Mereka kurang lebih selama 1 bulan atau 2 bulan di sana. Jadi benar-benar bisa melihat prosesnya langsung, bagaimana UKM itu menjalankan bisnisnya. Mereka bantu juga di sana. Mereka diberikan pendampingan. Setelah itu mereka dimentoring oleh UKM tersebut, pemilik UKM-nya, untuk membuat proposal bisnis, ide bisnis. Lalu setelah ide bisnisnya di-approve, mereka membuat prototype.
Nah, mereka buat prototipe produk yang dibiayai oleh Wirausaha Merdeka itu. Dananya dari Dikti, lalu mereka presentasikan dan lalu mereka bisa pitching tentang prototipe tersebut ya. Gitu. Jadi kemarin tahun lalu sudah 2 orang dari FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang memang sudah ikut programnya itu dan sangat bagus. Nah, tahun ini kita diharapkan lagi oleh Dikti untuk bisa ikut dari Universitas Muhammadiyah, dan memang kami menyasar itu juga gitu. Jadi seperti yang Prof bilang, langsung mereka juga sekian bulan, sekian jam mereka harus punya waktu untuk terjun di lapangan mengikuti UKM yang ada. Tapi kalau yang mau masuk ke inkubator bisnis kan tidak mesti orang ekonomi. Oh tidak, banyak kok Prof, kan? di luar ekonomi. Kadang-kadang orang kedokteran juga punya ide bisnis yang luar biasa kan. Betul. Kedokteran, kemudian dari teknik kan. Pertanian dari yang juga. Pertanian kan, artinya terbuka untuk siapa saja. Iya, kan? Yang penting dia punya mental tadi kan. Betul, apalagi sekarang kalau kita ngomongin pertanian, kita di Universitas Warmadewa pun punya teknologi pangan. Nah, produk-produk hasil anak-anak Fakultas Pertanian di Universitas Warmadewa itu bagus-bagus dari teknologi pangan sebenarnya, Prof. Jadi mereka bikin selai, mereka bikin wine dan lain sebagainya dari hasil produk pertanian gitu. Jadi mereka hilirisasinya dan ya itu yang sekarang memang lagi peluang bisnisnya besar kan begitu. Benar, bagaimana mengolah hasil pertanian itu menjadi produk jadi yang punya nilai lebih gitu, ada added value-nya dari produk itu. Ada nggak proposal yang bagus katakanlah begitu, yang dihasilkan kemudian dicarikan funding gitu, apakah ke perusahaan atau kemana gitu? Untuk saat ini sih kita belum ya? Tapi mungkin itu bisa jadi masukan yang bagus ya untuk inkubator bisnis ke depannya. Iya, sehingga ada modal yang proposal mereka bagus loh. Kan ini yang tidak terjadi saya lihat di Indonesia ya. Betul. Kalau di luar saya lihat hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah dan dunia usaha itu memang sangat terkait. Iya kan? Betul. Sehingga apa yang berkembang di perguruan tinggi itu bisa tersalurkan mereka. Dan akan muncul banyak sekali pengusaha-pengusaha muda yang dibutuhkan gitu. Betul. Nah, harapannya kan inkubator bisnis arahnya ke situ kan. Ya. Nah, kemarin saya dengar juga ada mahasiswa yang menerima Gen B gitu, dari BI. Itu ada hubungan dengan inkubator bisnis? Itu langsung dengan kemahasiswaan. Kalau di sini hubungannya dengan kemahasiswaan kalau Gen B. Mestinya kan bisa ditarik juga. Iya, betul sih. Iya kan? Betul. Karena di Gen B itu mereka juga dilatih untuk tidak saja diberikan beasiswa, tetapi bagaimana mahasiswa berprestasi ini juga bisa nantinya menjadi entrepreneur ke depan gitu. Iya, bisa. Iya kan? Iya, Warmadewa termasuk yang lumayan banyak dapat. Betul, saya lihat kemarin banyak Gen B-nya dari Warmadewa. Betul, Prof. Iya. Kemarin baru pemilihan juga kan mereka pengurus. Apa mimpi Gung Is nih yang mau diwujudkan? Kan paling tidak ada 2 mimpi nih ya. Mimpi sebagai seorang entrepreneur, mimpi sebagai seorang dosen. Atau nggak pernah mimpi? Intinya mimpinya jangan kelamaan. Harus bangun dan diwujudkan kan gitu, Prof. Mimpi setelah bangun. Iya, mimpi setelah bangun. Kalau mimpi pada saat tidur itu mimpi beneran. Kalau mimpinya sebagai entrepreneur, mimpinya adalah mungkin saya punya dampak sosial lah dari bisnis yang saya jalankan. Karena memang dari awal saya membuat bisnis ini adalah saya ingin bahwa kain tradisional kita endek itu dikenal. Tidak hanya di Bali tapi juga digunakan di daerah lain di luar Bali, membantu pengrajin. Kalau mulia. Ya, bisa dibilang begitu. Karena kita lihat sekarang, Prof, bahwa regenerasi penenun di Bali itu cukup memprihatinkan. Anak muda kita sekarang, kembali lagi saya bilang anak Gen Z tidak banyak yang mau melanjutkan profesi sebagai penenun.
penenun ini sekarang di Bali masalahnya adalah regenerasi. Mungkin mereka menganggap bahwa kepastian pasarnya tidak terlalu banyak. Mungkin mereka menganggap profesi ini tidak terlalu menjanjikan dari segi finansial mungkin. Tapi paling tidak kalau ada saja banyak desainer muda atau pengusaha di bidang fashion yang punya ide yang kreatif untuk mengolah kain ini tidak hanya digunakan sebagai kain saja tapi juga bisa jadi baju yang menarik, baju yang bisa diterima oleh banyak kalangan sehingga membuka pangsa pasar yang lebih luas. Paling tidak ada perputaran ekonomi lah di lingkungan para pengrajin ini gitu. Itu sih harapan saya ke depannya bahwa bisnis saya tetap bisa sustain dan memberi dampak sosial terutama pengrajin kain tenun endek yang ada di Bali. Kalau mimpi saya sebagai seorang akademisi, mungkin mimpi saya adalah bahwa semoga nanti lebih banyak anak muda, terutama Warmadewa, mahasiswa kita itu lebih banyak yang mau berkecimpung di dunia wirausaha, entrepreneurship. Walaupun tidak semua orang memang punya bakat sebagai seorang entrepreneur, tapi paling tidak saya berharap apa yang saya lakukan, apa yang saya bagi sebagai seorang akademisi itu bisa bermanfaat dan menginspirasi mahasiswa-mahasiswa saya untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang mana mereka juga bisa memberikan dampak sosial juga di lingkungannya dengan bisnis yang mereka jalankan. Itu sih dari saya. Menjadi seorang entrepreneur, kata kuncinya ini apa? Terakhir nih. Menjadi seorang entrepreneur, kata kuncinya adalah tidak mudah menyerah dan mau selalu beradaptasi dengan keadaan apapun. Yes. Oke, jadi jangan cepat menyerah dan selalu beradaptasi. Itulah dunia sekarang yang sedang kita hadapi dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih Gung Is sudah hadir bersama Weekend. Kalau mau pasti bisa. Iya. Dan kita bisa. Pasti bisa. Terima kasih ya. Terima kasih, Prof. Selamat beraktivitas. Iya. Sahabat Weekend, demikian ngobrol santai saya dengan Gung Is. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain dan tema yang lain. Bye bye.